Malam itu Emran sengaja mengajak Kansa makan di sebuah restoran. Ia bersikap seperti biasa, terlihat tenang dan penuh perhatian. Bagi Kansa, ajakan itu terasa biasa saja. Ia tidak menaruh kecurigaan apapun dan hanya mengikuti langkah Emran masuk ke dalam restoran. Suasana restoran cukup ramai dengan cahaya lampu yang hangat. Kansa berjalan perlahan sambil memperhatikan sekeliling sampai akhirnya pandangannya berhenti pada sebuah meja tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri. Di sana duduk dua orang yang sangat ia kenal, Fatan dan Alika. Kansa terdiam sejenak, dadanya terasa sesak melihat mereka berada di tempat yang sama dengannya. Ia sebenarnya sudah mencoba menyiapkan hati sejak sebelumnya, tetapi melihat langsung tetap membuat perasaannya terguncang. Di saat yang hampir bersamaan, Fatan yang sedang berbicara dengan Alika tanpa sengaja mengangkat pandangannya. Matanya langsung membesar. Ia melihat Kansa berdiri tidak jauh dari sana bersama Emran. Alika yang mengikuti arah pandangan Fatan juga langsung menyadari kehadiran mereka. Wajahnya berubah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu Kansa dan Emran di tempat itu. Suasana di antara mereka mendadak terasa canggung. Fatan jelas terlihat kaget. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu Kansa dalam keadaan seperti ini ketika ia sedang duduk bersama Alika. Hal itu membuat situasinya terlihat sangat salah di mata siapapun yang melihatnya. Sementara Kansa berdiri dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sakit, tetapi ia juga berusaha menahan emosinya agar tidak memperkeruh keadaan di tempat umum. Emran yang berdiri di samping Kansa memperhatikan semuanya dengan tenang. Ia melihat bagaimana keterkejutan di wajah Fatan dan Alika, juga bagaimana Kansa berusaha memuatkan dirinya. Momen itu membuat suasana restoran seolah berubah menjadi sangat sunyi bagi mereka berempat. Empat orang yang masing-masing membawa perasaan berbeda kini berada dalam satu ruangan, saling melihat dengan kejutan yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Hari-hari yang dilalui Kansa di rumah Emran terasa begitu panjang. Ia berada di sana bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena keadaan yang memaksanya untuk bertahan sementara waktu. Meski begitu, di dalam hatinya Kansa selalu mengingat bahwa situasi ini tidak akan berlangsung selamanya. Ada satu hal yang terus ia pegang teguh, perjanjian antara dirinya dan Emran hanya menyisakan waktu 1 bulan sebelum berakhir. Batas waktu itulah yang menjadi penguat bagi Kansa untuk terus bertahan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ujian sementara sebelum ia benar-benar dapat menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Namun ada kenyataan lain yang membuat hatinya terasa semakin berat. Kansa sadar bahwa ia tidak bisa terus membuat Fatan berada dalam ketidakjelasan. Selama ia masih tinggal di rumah Emran dan secara hukum masih dianggap sebagai istri pria itu, hubungan antara dirinya dan Fatan akan selalu dibayangi masalah. Karena itulah dengan perasaan yang tidak mudah, Kansa mulai belajar merelakan. Ia tahu Alika masih berada dalam lingkaran kehidupan Fatan. Kansa juga tidak pernah menutup mata bahwa Alika menyimpan perasaan terhadap pria itu. Meski Alika berusaha menjaga batas, Kansa tetap memahami bahwa wanita itu memiliki kedekatan tersendiri dengan Fatan sebagai sahabat lama. Dalam keheningan hatinya, Kansa mulai berpikir bahwa mungkin untuk sementara waktu Fatan tidak perlu terus terbebani oleh persoalan yang sedang ia hadapi. Jika selama 1 bulan ke depan Fatan lebih sering bersama Alika, Kansa mencoba menerima kemungkinan itu. Bukan karena ia ingin menyerahkan Fatan, tetapi karena ia tidak ingin pria itu terus terseret dalam konflik yang diciptakan Emran. Keputusan tersebut jelas bukan hal mudah bagi Kansa. Namun ia berpegang pada satu keyakinan.
Jika cinta yang mereka miliki memang tulus, maka jarak waktu 1 bulan tidak akan cukup untuk meruntuhkannya. Kansa memilih menunggu dengan sabar. Ia menanti hingga waktu itu habis, hingga semua kebenaran yang tersembunyi akhirnya terungkap, dan hingga ia benar-benar bisa melangkah bebas tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus mengejarnya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, nama Fatan masih tersimpan utuh, tak berubah, tak tergantikan. Kansa hanya berharap ketika waktu itu akhirnya tiba, cinta yang selama ini mereka perjuangkan masih tetap ada seperti dulu. Kebenaran benar-benar terungkap. Di dalam rumah itu, Kansa menjalani hari-harinya dengan perasaan yang campur aduk. Emran memang menunjukkan sikap yang jauh lebih perhatian dari sebelumnya. Ia berusaha memperlakukan Kansa dengan baik, menjaga sikapnya, bahkan mencoba menciptakan suasana rumah yang lebih tenang. Namun bagi Kansa, perhatian itu belum mampu menghapus luka yang pernah ada. Hatinya masih belum luluh. Yang membuatnya bertahan hanyalah keyakinan bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap. Kansa percaya bahwa apa yang terjadi pada hasil tes DNA itu masih menyimpan banyak tanda tanya. Di sisi lain, bayangan tentang Fatan juga masih sangat kuat di hatinya. Ia tahu Fatan tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini. Ia mengenal betul bagaimana Fatan selalu berusaha memperjuangkan sesuatu yang ia yakini benar. Karena itu, meskipun kini ia berada di rumah Emran dan secara hukum disebut sebagai istrinya, hati Kansa masih berada dalam pergulatan yang panjang. Ia seperti sedang berjalan di lorong yang gelap, menunggu saat ketika kebenaran akhirnya datang dan membuka jalan keluar dari semua keadaan yang menjerat hidupnya sekarang. Kansa dengan penuh keyakinan dan mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti mencari kebenaran tentang hasil tes DNA itu.